Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Imelda Putri dengan NIM 19042082 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertemuan keempat tentang metode distribusi sampling, analisis validitas, dan juga analisis reliabilitas data. Tanpa memperpanjang waktu, kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang distribusi sampling. Sampling distribution adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik, yang mana distribusi sampling ini tergantung dari ukuran populasi, ukuran sampel, dan juga metode dalam memilih sampel. Adapun cara penarikan sampel ini terdiri atas dua. Yang pertama, non-probability sampling dan probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan suatu prosedur pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang, yang biasanya tergantung pada kebijakan dan pengalaman, serta subjektivitas dari si peneliti. Sedangkan probability sampling adalah prosedur pengambilan sampel yang memperhatikan kaidah-kaidah peluang, sehingga bias dan sampling error pengambilan sampel ini dapat ditentukan berdasarkan sampel yang terpilih. Non-probability sampling ini juga terdiri atas beberapa. Yang pertama ada convenience sampling, yang kedua purposive sampling, dan yang ketiga ada quota sampling, serta yang keempat ada snowball sampling. Probability sampling juga terdiri atas beberapa. Yang pertama simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratified random sampling, dan yang keempat ada cluster sampling. Selanjutnya yaitu tentang validitas data. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Definisi validitas ini juga disampaikan oleh beberapa ahli seperti Grunlaun and Lin yang menyatakan bahwa validitas adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi, dan juga disampaikan oleh Azwar dengan validitas adalah sejauh mana ketepatan atau kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Konsep validitas tes. Yang pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas konstruk, dan yang ketiga ada validitas empiris atau kriteria. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian kepada validitas ini, yang pertama validitas konstruk. Pengujian validitas konstruk dapat menggunakan pendapat para ahli mengenai aspek yang akan diukur. Kemudian, dilakukan uji coba instrumen pada sampel dari populasi yang akan digunakan. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Pengujian validitas seluruh butir instrumen dalam satu variabel dapat juga dilakukan dengan cara mencari daya pembeda setiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Pengujian analisis daya pembeda dapat menggunakan t-test. Selanjutnya, validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Di sisi lain, pengujian validitas isi dari instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan kepada para ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dilakukan analisis item atau uji beda. Dan yang ketiga, validitas eksternal. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris dan yang terjadi di lapangan. Apabila terdapat kesamaan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut memiliki validitas eksternal yang tinggi.
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antara nilai R hitung dengan R tabel untuk degree of freedom atau DF sama dengan N kurang 2. Dalam hal ini, N adalah jumlah sampel dalam penelitian ini, yaitu dalam kurung N sama dengan 150. Selanjutnya, reliabilitas data. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila beberapa kali dilaksanakan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Adapun definisi reliabilitas yang disampaikan oleh para ahli, seperti Nur, menyatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut seberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z, relatif, konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekuivalen. Sugiono dalam Soeharto juga menyebutkan bahwa reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau rangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah kekeliruan dalam pengukuran. Kekeliruan pengukuran sendiri menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan kekeliruan dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang sama. Adapun jenis reliabilitas data itu terdiri atas dua. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan dan juga reliabilitas konsistensi gabungan butir. Yang mana reliabilitas konsistensi tanggapan itu respondennya mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek ukur terhadap tes atau instrumen tersebut sudah baik atau konsisten. Sedangkan reliabilitas konsistensi gabungan butir berkaitan dengan kemantapan antara butir suatu tes. Dengan kata lain, bahwa terhadap bagian objek ukur yang sama, apakah hasil ukur butir yang tidak kontradiksi dengan hasil butir yang lain. Adapun cara pengujian reliabilitas secara internal, reliabilitas dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik internal konsistensi. Hal ini dilakukan dengan cara menguji cobakan instrumen sekali saja. Kemudian, data yang diperoleh dianalisis dengan teknik belah dua dari Sperman-Brough atau split half, KR20 atau KR21, atau Kuder-Richardson, dan ANOVA-Hyot atau analisis varian, serta Best Digitech Test Scoring. Sperman-Brough mengukur konsistensi pengambilan item. KR20 mengukur konsistensi jawaban terhadap semua item dan menunjukkan dua sumber kesalahan, yaitu pemilihan item dan heterogenitas dari sampel. Sedangkan pengujian secara eksternal dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan retest, yaitu dengan cara mencobakan instrumen yang sama beberapa kali pada responden yang sama, namun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan pengujian dengan ekuivalen, pengujian dengan cara ini cukup dilakukan sekali, namun menggunakan dua instrumen yang berbeda pada responden yang sama dan waktu yang sama. Kemudian dengan cara gabungan, dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen beberapa kali kepada responden yang sama. Reliabilitas diukur dengan mengkorelasikan dua instrumen, kemudian dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliable. Reliable apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis yang sudah dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Pada uji reliabilitas ini dinilai lebih besar dari 0,6. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.